Setiap suku bangsa di dunia yang mendiami suatu kawasan tentulah memiliki sejarah tentang asal-usul mereka. Bagaimana dengan asal-usul masyarakat Mentawai? Sayang sekali tidak banyak sumber yang mengangkat hal itu, dan tidak ada pula petunjuk yang jelas atau sumber tertulis tentang asal-usul mereka. Dari sumber-sumber terbatas mengatakan bahwa orang-orang Mentawai berimigrasi dari daratan Sumatera ke Nias, kemudian ke Siberut. Konon, dari seluruh pulau-pulau yang ada, hanya Siberut satu-satunya pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau-pulau yang lain masih kosong. Ada pula yang berpendapat nenek moyang orang Mentawai berasal dari Nias, sehingga terdapat unsur budaya, adat istiadat, dan akar bahasa daerah Mentawai yang diperkirakan berasal dari suatu rumpun kuno yang sama dengan Nias. Bahkan di Siberut tampak jelas pengaruh Nias. Oleh sebab itu, masyarakat Mentawai asli diperkirakan berasal dari Nias. Adanya hubungan kekerabatan orang Nias dan Mentawai ini pun ada cerita legenda masyarakat setempat. Konon, di Nias ada seorang perempuan yang melakukan hubungan terlarang dengan seorang lelaki hingga hamil. Karena telah melanggar adat, perempuan tersebut dijatuhi hukuman, dibuang keluar dari Nias dengan sebuah perahu. Perempuan ini menuju ke arah selatan dan mendarat di daerah Simatalu di Pulau Siberut. Dalam masa pembuangan itu, kandungannya semakin membesar dan akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Setelah bertahun-tahun tinggal di Pulau Siberut yang tidak berpenghuni itu, anak laki-laki tersebut telah menjadi seorang remaja. Wanita itu berkata kepada anaknya, "Pergilah engkau dan cari jodohmu di pulau ini. Wanita yang pertama kali engkau jumpai, itulah dia jodohmu, dan ambillah dia sebagai istri." Anak laki-laki itu pun pergi, mengembara selama bertahun-tahun, menjelajahi seluruh pulau yang tiada berpenghuni. Tidak seorang pun jua yang ia jumpai dalam pengembaraannya. Namun akhirnya bertemu juga ia dengan seorang wanita untuk pertama kalinya, dan teringatlah ia akan pesan ibunya waktu akan mengembara. "Jodohmu adalah wanita pertama yang engkau jumpai." Sebenarnya, wanita yang pertama kali ia jumpai itu tiada lain tiada bukan adalah ibu kandungnya sendiri. Karena telah terlalu lama berpisah, rupanya mereka sudah tidak saling mengenal lagi. Lalu mereka bergaul sebagai suami istri, dan keturunan dari pasangan itulah yang melahirkan suku bangsa Mentawai. Cerita rakyat ini masih menjadi misteri. Apakah benar masyarakat Mentawai sekarang ini adalah keturunan mereka atau tidak? Untuk menelusuri asal-usul dari sejarah suku Mentawai, memang dihadapkan sejumlah kendala, terutama sekali disebabkan mereka tidak mengenal tulisan. Kebudayaan material mereka sangat minim sekali. Selama berabad-abad, tidak mendapat sentuhan pengaruh dari agama Hindu, Islam, dan budaya Barat. Itulah sebabnya mereka tidak mengenal tradisi makan sirih, minum beralkohol, membuat tembikar, kerajinan mengolah logam, dan lain sebagainya. Hanya satu hal yang dapat dikemukakan di sini tentang kebudayaan material Mentawai, yang dapat disebut kebudayaan kayu dan kebudayaan daun. Mereka tidak membuat benda-benda kebudayaan dari batu. Mungkin ini disebabkan sulitnya mendapatkan batu yang baik di Mentawai. Seperti umumnya manusia pada zaman batu membuat alat-alat dari batu. Di Mentawai tidak dijumpai jenis batu yang cukup baik atau cukup keras. Jenis batu-batuan Mentawai masih dalam proses batu lunak dalam pertumbuhan dari tanah liat menjadi batu. Batu-batu besar yang dijumpai di hulu sungai pedalaman Siberut, kalau dipecah, maka di dalam batu tersebut akan kita temui lapisan-lapisan yang lunak. Namun demikian, orang-orang Mentawai dapat digolongkan sebagai proto-Melayu atau Melayu tua tipe Wedoya. Tetapi menurut Stibo dan Kraft, orang Mentawai termasuk rumpun Polinesia. Malahan ada yang menganggap termasuk kelompok ras Mongoloid.